anak-anak, apa kabar? Fun berharap kamu semua selalu sehat dan ceria. Sudah siap untuk beribadah? Nah, Fun mau kasih 4 peraturan sebelum kita memulai ibadah. Dengarkan baik-baik ya. Peraturan pertama, pakai pakaian yang rapi. Peraturan kedua, jangan beribadah sambil bobo. Peraturan ketiga, jangan sambil makan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Peraturan nomor 4, jangan sambil main. Nah, anak-anak sudah dengarkan 4 peraturan yang Lost of Fun berikan. Yang pertama apa tadi? Pakai pakaian yang rapi. Yang kedua, jangan ibadah sambil bobo. Yang ketiga, jangan beribadah sambil makan. Yang keempat, jangan beribadah sambil main. Kalau anak-anak sudah dengar peraturannya, dan mari sama-sama kita lakukan. Yuk, kita siapkan hati kita untuk ikut ibadah sekolah minggu pagi ini. Selamat beribadah semua. Hai, selamat pagi semuanya. Senang ya kita ketemu bersama-sama dengan Lause, Fani, Lause Fun dengan anak-anak. Anak-anak juga pasti senang hari ini ya. Ada yang sudah dibagi rapot, ada yang sudah wisudaan, Lause. Oh. Iya benar ya, ada wisudaan. Senang ya kita bertambah besar, bertambah cinta sama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu hati senang, ya, hati senang, ye. Semuanya tersenyum ya. Senyum kiri kanan kalau ada temennya. Kalau nggak ada, senyum ke layar, ke Lause ya. Oke? Ya. Hati senang, ya. Hati senang, ye. Hati senang, di dalam Tuhan saya senang. Saya senang, ya. Engkau senang, ya. Kita senang, di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Anak-anak, kita selalu berdoa, mengucap syukur, dan mari kita awali ibadah kita dengan doa. Semuanya ambil sikap doa yang baik, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan memberi kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Tuhan, kami mau memuji Tuhan dengan sesungguh hati kami. Kami mau beribadah pada Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sehingga Tuhan pagi ini kami semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin semuanya. Siapa yang tambah hari tambah besar? Angkat tangan. Tambah hari tambah subur. Ya. Anak-anak, siapa yang tambah hari tambah cinta sama Tuhan? Angkat 2 tangannya. Saya. Tuhan juga bertambah hari tambah sayang sama anak-anak. Tambah dalam cintanya, tambah lebar, tambah tinggi, lebih dari apapun. Bertambah-tambah dalamnya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini ya. Bertambah
Siapa yang bisa menggambarkan betapa besar cinta Tuhan pada kita? Ada? Pakai pensil misalnya, aku mau menggambar cinta Tuhan sebesar langit. Langit gimana ya gambarnya? Anak-anak, Tuhan kita itu besar. Besar melebihi apapun. Jadi kita tidak perlu takut karena kita mempunyai Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Allah yang besar, yang selalu menyenangkan hati kita, memberikan kita sukacita dan kegirangan. Dia mengasihi kita, Dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Siap mendengarkan firman Tuhan? Anak-anak boleh duduk. Kita akan nyanyikan lagu Kami Siap Mendengarkan Firman Tuhan. Saat mendengarkan cerita, anak-anak tidak boleh ngobrol. Tapi kita berikan hati kita untuk Tuhan. Saat mendengarkan cerita, tidak ada lagi yang berbicara. Persiapkan hatimu, bukalah telingamu. Kita akan mendengar firman Tuhan. Persiapkan hatimu. Persiapkan hatimu, bukalah telingamu. Kita akan mendengar firman Tuhan. Nah, sepen-pen berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa ya anak-anak. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji Engkau. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau tolong kami, biar kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu bisa kami mengerti dan kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan ya. Persiapkan Alkitab. Ibu, aduh. Ada Ibu, aduh. Ibu, minta tolong. Aku punya air. air ya? Oh, ada sebentar. Ini air. Aduh, dari tadi cari kemana-mana nggak ada air, Ibu. Ibu dari mana sih, Bu? Aduh, udah capek jalan. Pelan-pelan. Segini cukup, Bu? Ibu haus banget. Cukup ya? Ya sudah, makasih ya Bu ya. Aduh, makasih ya Bu. Aduh, wah dapat air. Senangnya. Duh, susah
banget dapat air ini. Aduh, seneng dah akhirnya bisa minum. Loh, kok tiba-tiba jadi merah? Perasaan tadi putih. Bau. Baunya kayak bau darah. Kenapa ya? Sebentar ya. Tadi aku tuh bingung banget. Kenapa airnya tiba-tiba berubah jadi darah? Nggak taunya di mana-mana kayak gitu. Rupanya ini semua gara-gara Raja Firaun. Sebab Raja Firaun rupanya didatangkan oleh Musa dan Harun. Mereka katanya diutus Allah untuk datang ke raja untuk bilang agar bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Namanya juga Raja Firaun, buru-buru membebaskan ya, kita rakyatnya juga susah. Raja Firaun malah tertawa. Raja Firaun gak mau, dia pikir rugi amat membebasin bangsa Israel. Dia kan bekerja buat Raja Firaun tuh gak dibayar. Raja Firaun gak akan mau membebasinnya. Tapi tiba-tiba agar Raja Firaun itu percaya bahwa Musa dan Harun itu diutus Allah, Harun tiba-tiba melemparkan tongkatnya. Boom! Tongkatnya rupanya tiba-tiba berubah jadi ular. Wah, kaget banget. Tapi Raja Firaun gak mau kalah. Dia tuh punya ahli-ahli usaha sihir. Dia panggil, suruhlah berbuat yang sama. Ahli sihir itu juga bisa rupanya. Tapi tiba-tiba itu tongkatnya Harun blak makan semua tongkatnya ahli sihir. Wah, hebat ya. Bener-bener. Tapi namanya juga Raja Firaun. Dia keras kepala, dia bandel, gak mau denger. Akhirnya diusir Musa dan Harun. Setelah itu pergi, Musa dan Harun itu banyak dapat lagi pesan dari Allah. Allah berkata kepada Musa, kamu sampaikan kepada Raja Firaun. Kalau misalnya Raja Firaun ini bandel terus, keras hati terus, maka akan terjadi hal-hal yang mengerikan di seluruh tanah Mesir. Tapi Firaun gak mau dengar. Dia menganggap angin lalu ancaman itu. Hingga pada suatu pagi ketika Firaun itu datang ke sungai Nil, di situ udah berdiri Musa. Dia bawa tongkatnya. Terus dia berkata pada raja, "Hai Firaun, kamu gak mau mendengarkan apa yang dikatakan Allah? Agar kamu tahu bahwa akulah Tuhan, maka akan kupukul sungai air Nil ini dan akan berubah menjadi darah. Dan semua ikannya akan mati dan akan berbau busuk hingga kalian semua gak akan bisa minumnya." Allah juga meminta Musa untuk menyampaikan pada Harun agar Harun mengulurkan tongkatnya di seluruh air yang ada di tanah Mesir. Dari semua kolam, semua sungai, selokan, semua yang ada wadah-wadah itu ada tempat-tempat airnya, semua akan berubah jadi darah. Musa dan Harun taat pada Allah. Terus dipukulnya air sungai Nil itu dengan tongkat di tangan Musa. Dung! Wah, airnya lama-kelamaan berubah jadi darah. Dari yang sedikit melebar-lebar jadi semuanya. Ikan-ikannya jadi mati. Udah mati jadi bau busuk. Di sini ini bau busuk. Kalian mungkin nggak kecium. Bau banget sebenarnya di sini. Sebel haus lagi sekarang. Ceritain aja Firaun ini panjang. Kesel banget sebenarnya. Aduh, nggak bisa sih cerita ke kalian ini ya semuanya. Kalian harus bersabar, nanti akan diceritakan berikutnya. Tapi yang aku udah tahu pasti, sejak hari itu aku tahu kalau Allahnya bangsa Israel itu adalah Allah yang maha kuasa.
dan dia memperhatikan kesedihan, kesengsaraan umatnya. Dia juga sangat perhatian, walaupun dia umat Israel itu kadang-kadang bandel, tapi Allah tetap sayang. Dari dulu sampai sekarang Allah bangsa Israel itu nggak berubah. Dia tetaplah Allah yang maha kuasa. Kalau kalian sekarang lagi sedih, lagi susah, nggak bisa pergi main, nggak bisa jalan-jalan, mau ke sini nggak boleh, ke situ nggak boleh. Allah juga tahu, dia juga memperhatikan kamu. Allah juga pasti dapat menghiburmu dengan caranya sendiri. Allah yang begitu hebat, yang bisa merubah air jadi darah, dia juga bisa merubah virus yang kalian alami sekarang ini bisa menjadi virus yang baik. Bahkan tiba-tiba hilang. Tapi kenapa ya sekarang kok belum? Mungkin kalian bertanya, kalau bisa mah cepat hilang, jadi aku cepat bisa pergi main, bisa ketemu teman-teman, bisa jalan-jalan lagi. Kita nggak bisa mengerti semua rencana Tuhan. Kita nggak bisa mengerti semua pekerjaan Allah. Tapi yang udah pasti Allah itu adalah Allah Maha Kuasa. Jadi aku berharap agar kalian dapat terus bertumbuh untuk mengenal Allah yang Maha Kuasa itu. Untuk mengingat Allah itu begitu Maha Kuasa, aku bagi satu ayat untuk kalian. Dari Yeremia 16 ayat 21. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku mau memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Ya, dari Yeremia 16 ayat 21. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu namaku Tuhan. Yuk kita semua berdoa ya. Tuhan, terima kasih Kau begitu mempedulikan kami. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, tapi begitu peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami agar kami dapat terus bertumbuh, dapat semakin mengenal Engkau Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, amin. Aduh, udah dulu ya, haus mau cari air lagi, siapa tahu ada. Dadah. Anak-anak, ceritanya seru ya. Bagaimana kita melihat Tuhan benar-benar maha kuasa. Karena itu kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Tuhan itu pokok tahu ya, batang yang paling utama, dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Seperti lagu hari ini. Kita berdiri semuanya. Kali ini kita akan nyanyikan lagu Yesus pokok, kitalah caranya. Pakai gerakan ya, semuanya berdiri. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
bisa bertemu langsung. Tapi anak-anak, Tuhan melihat saat kita rajin, walaupun ibadah online, hati kita tetap tertuju pada Tuhan. Tuhan senang. Tuhan cinta kalian, kalian cinta semua orang, dan kita semua adalah anak-anak Tuhan. Ada pengumuman? Ada ya. Anak-anak, persembahan tetap dikumpulkan di dalam amplop ya. Jadi anak-anak bawa, boleh dihias tanda cinta kalian untuk Tuhan. Bawa persembahannya. Nanti kita semua bisa ketemu bersama-sama di sekolah minggu kita lagi. Seneng ya. Entah kapan, tapi semoga cepat. Langsung sangat berharap kita semua cepat ketemu. Langsung kangen. Langsung kangen. Kangen ya. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Kita minta sama Tuhan memberikan kita kekuatan, kesabaran saat kita menjalani masa-masa pandemi ini. Fani akan tutup dalam doa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan apabila kami bersama-sama boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah. Kiranya Tuhan terus memimpin perjalanan kami, biarlah kami selalu diberikan kesehatan. Berkatilah juga orang tua kami, biarlah mereka juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan, supaya kami semua di dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ada tambahan nggak Fani? Ya, Pasti silahkan say goodbye. Bye anak-anak, sampai minggu depan. Bye anak-anak, sampai minggu depan. Fani. Bye anak-anak. Dadah.